warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok Nabil akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu pada mata kuliah IMK yang berjudul Aplikasi Sistem Peringatan Dini Banjir. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kepada dulu. Saya sendiri ada Sania Ramalia, lalu ada Rara Nur Anissa, ada Neng Intan, dan juga ada Nabil. Bisa di next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang persona. Nah, persona di sini yaitu ada Andi Pratama yang berusia 20 tahun dan sebagai mahasiswa yang logis dan introvert. Lalu Andi juga membutuhkan aplikasi peringatan dini banjir yang cepat, intuitif, dan informatif untuk menunjang efisiensi belajar dan rasa aman. Oke, next. Di sini ada HTA, yaitu menunjukkan bahwa langkah-langkah penggunaan dalam penggunaan aplikasi peringatan dini banjir, mulai dari login, melihat berita banjir, dan laporan masyarakat hingga memantau status tinggi muka air dan curah hujan. Dan pengguna juga dapat memilih lokasi, mengatur notifikasi, dan menyesuaikan aplikasi pengaturan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan relevan. Next. Lalu di sini ada metamodel. Nah, metamodel ini menggambarkan cara penggunaan mencari informasi banjir melalui fitur berita, laporan masyarakat, posko, status muka air, curah hujan, serta pengaturan aplikasi. Next. Selanjutnya ada konseptual model. Nah, konseptual model ini menggambarkan alur fitur utama aplikasi, yaitu informasi banjir, laporan masyarakat, status muka air, curah hujan, posko banjir, serta pengaturan dan notifikasi. Next. Oke, di sini ada style design, yaitu desain kami yang belum 100%, yaitu ada homestay, berita, dan di sini masih berupa gambaran aja. Oke, selanjutnya akan saya kasihkan ke teman saya. Baik, ini untuk hasil dari style desainnya. Boleh di next. Ini adalah hasilnya. Next lagi. Next. Oke, jadi justifikasinya itu di sini adalah peningkatan keterbacaan dan akses cepat, fasilitas visual yang lebih kuat, tata letak responsi dan intuitif. Terus juga di sini juga ada perubahan desainnya juga udah terlihat ya. Bisa next. Nah, ini untuk feedbacknya itu ada homepage, curah hujan ekstrim, jadi itu aspek sebelumnya, perbaikan, justifikasinya. Di sini sudah terpapar jelas. Bisa next. Dan ini juga guidance-nya ada homepage, curah hujan ekstrim untuk aspeknya, terus sebelumnya perbaikan dan justifikasinya. Next. Oke, untuk ini internationalism dan location-nya itu di sini dukungan multibahasa dan tampil responsif, kayak bahasa yang kita gunakan saat ini adalah bahasa Indonesia untuk digunakan menjangkau penggunaan di wilayah rawan banjir. Next. Oke, bisa kita lihat aksesibilitasnya itu adalah kita dengan kontras warna yang tinggi, kombinasi warna biru gelap dan latar terang memastikan keterbacaan elemen visual. Next. Oke, untuk visual hierarkinya itu ada 4, kayak menggunakan font cukup besar dan tebal, terus ukuran font lebih kecil namun tetap jelas dan terbaca, terus ukuran font dengan opacity 40% dan menggunakan font cukup mencolok untuk menarik perhatian pengguna. Bisa next. Oke, untuk Gestalt Principle-nya itu ada 5, ukuran font pada sapaan pengguna dan tangga, terus representasi otomatis kondisi cuaca, ukuran font kecil sebagai call to action pendukung, terus menggunakan font besar dan tebal agar user langsung melihat fiturnya, menggunakan perpaduan warna teal blue dan putih yang kontras. Bisa next. Oke, untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya kita akan coba untuk prototype. Untuk menu pertama itu sebelumnya kita ada menu login terlebih dahulu. Di flow 4
Oke, kita boleh login terlebih dahulu. Nah, sini ada memasukkan username juga kata sandi. Boleh diketik dulu username-nya. Dan untuk pilihan loginnya itu ada di mulai Google, Facebook, dan juga oke, boleh ke sandinya. iPhone, lalu sini ada guest mode juga. Nah, boleh lagi. Ini ada menu loading sebelum memasuki homepage. Ini ada tampilan homepage-nya, itu ada curah hujan ekstrim, dan juga satu tinggi muka air. Kita boleh lihat dulu di curah hujan. Oke, boleh kembali ke homepage. Lalu ke status tinggi muka air. Sini bisa lihat ada grafiknya, boleh kembali. Lalu kita boleh ke setelan terlebih dahulu dan memencet nama dari usernya, yaitu di Halo Rara. Oke, ini ada tampilan dari setelannya, boleh dilihat terlebih dahulu. Nah, lalu kita boleh kembali lagi. Oke, sekarang kita akan memasuki ke fitur berita. Boleh dipencet terlebih dahulu. Oke, di sini yang bisa lihat ada laporan masyarakat, posko banjir, lalu ada topik hangat yang sedang dibicarakan, dan di bawahnya itu kita bisa memilih dari nah, boleh. Ini sini kita bisa tahu beritanya tuh dari berita terkini dan juga terpopuler. Mungkin boleh dipencet ke terkini dan nah itu boleh dipencet yang banjir, yang menu berita paling atas. Nah, ini kita bisa lihat beritanya. Oke, mungkin boleh kembali. Kita boleh lihat di laporan masyarakat. Nah, lalu ke laporan kejadian. Nah, sini kita bisa melakukan laporan kejadian oleh masyarakat umum. Boleh kembali. Oke, sebelumnya di sini ada riwayat laporan juga, boleh dipencet. Nah, nanti di sini nanti bakal muncul riwayat laporan dari user yang telah dilakukan. Boleh kembali ke, nah kembali, lalu ke posko banjir. Ini bisa lihat ada beberapa posko terdekat dari tempat user sekarang, saat ini. Boleh kembali. Lalu boleh ke homepage sebelumnya. Nah, di sini ada curah hujan ekstrim, mungkin boleh dikasih lihat terlebih dahulu. Nah, ini tampilan dari curah hujan ekstrim. Boleh kembali. Kita lihat di pengaturan, notifikasi. Mohon maaf. Kembali. Kita ke notifikasi. Nah, ini ada notifikasi yang akan muncul dari misalnya peringatan, ataupun misalnya seseorang sedang baru memposting sesuatu gitu. Boleh kembali. Oke, untuk prototipenya mungkin sekian. Boleh dilanjutkan ke rekan saya. Oke, saya Nabil Muhammad Rifani, izin untuk menjelaskan SUS. Jadi SUS itu adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat usability. Oke, kita langsung next saja. Nah, usability testing itu kita melakukan uji responden form dengan 15 responden, dan seperti bisa kita lihat di sini terdapat 15 responden dan juga 10 pertanyaan untuk yang berkaitan. Lalu kita next lagi, kita ada di pengujiannya. Lalu untuk data yang ganjil itu kita hasil dikurangi 1. Lalu untuk yang genap itu kita 5 kurangi hasil. Nah, tapi sebelum itu kita mentranslasikan bahwa sangat tidak setuju ke 1, tidak setuju ke 2, netral ke 3, setuju ke 4, dan sangat setuju ke 5. Lalu setelah kita itu lalu kita lakukan translasi data untuk ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Lalu nanti kita dapatkan hasilnya itu ada di setelah ditotalkan tadi jawabannya itu di sumnya itu yang hasil pengurangan ganjil genap, lalu dikalikan jawaban itu dikalikan 2,5, lalu di total, setelah ditotal itu kita bagi dengan hasilnya. Lalu setelah kita total itu ada di 1157,5. Lalu untuk hasil SUS-nya itu setelah dibagi 15 kita dapatkan di 77,16. Nah, total nilai SUS-nya itu 15 responden. Nah, lalu bar chart-nya itu seperti bisa kita lihat dengan rata-rata 7781, tertinggi ada di 95. Dengan 69,5, 88,5 ini bar chart-nya. Lalu kita masuk ke radar chart-nya, bisa kita lihat radar chart itu cukup simetris dengan perubahan cukup tajam dari indeks ke-6 hingga ke-8, menandakan area yang perlu ditingkatkan. Nah, lalu kita berdasarkan kesimpulannya lah hasil SUS terdapat 15 responden dipakai rata-rata skor 77,17 yang termasuk ke dalam kategori B. Mayoritas responden memberikan skor di atas 70, menunjukkan bahwa sistem tergolong mudah digunakan dan dapat diterima pengguna, meskipun terdapat beberapa nilai lebih rendah dan menghasilkan potensi perbaikan pada aspek tertentu. Kesimpulannya adalah SUS ini cukup baik dengan hasil di 77,17, menandakan kategori yang sangat bagus. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.